Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Erlinda Srimaya, kelas 11-10 SMA Negeri 1 Gubuk. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol aja tentang Erlinda. Kita gali informasinya di Podservasi, karena di channel ini kita akan menggali, mengobservasi apapun tentang siapapun yang sekiranya memiliki bakat, memiliki potensi untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Erlinda, biasanya dipanggil Erlin ya, yeah. Erlin, soalnya ada temennya yang namanya Erlin juga, gitu. Jadi namanya banyak yang sama. Oke, Podserver, kita akan gali. Saya itu sebenarnya baru tahu itu beberapa minggu terakhir kalau ternyata ada yang buat buku juga, antologi puisi. Oke. Ini karyanya dua ini, gabungannya karyanya nih, luar biasa tuh. Karyanya punya potensi, punya bakat. Jadi anak berprestasi itu nggak hanya yang hebat di karate, nggak hanya hebat di voli, semuanya hebat gitu ya. Ujung Perisai Pelindung, kumpulan puisi tema ayah dan ibu, diari 1000 rasa, puisi bebas. Oke. Awal mula nulis kapan? Itu dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Yeah. Dimulai dari nulis cerita pendek gitu, Pak, cerpen malam. Hobi aja, hobi nulis cerpen gitu ya, cerpen. Kemudian kok sampai terpikirkan untuk bikin ini? Awalnya coba-coba, Pak. Oh, coba-coba. Yang ngasih tahu siapa? Erlin, ini loh kamu kesini supaya kamu bisa ini. Siapa yang ngarahkan pertama kali? Itu teman, ya. Teman ngasih lihat kayak brosur gitu loh, Pak. Terus coba kalau kan ada potensi kamunya, coba ikut. Teman satu angkatan? Iya, satu angkatan. Oh, tapi dia penulis juga enggak? Iya penulis. Oh, penulis juga. Iya. Tapi bukan temenmu yang di kelas sebelah, bukan? Atau dari dia? Dari dia. Dari kelas 11. Dari Anissa ya? Enggak, Pak. Enggak. Oh, bukan? Bukan. Oh, saya kira dari Anissa. Dari 11-11. Oh, 11-11. Yeah. Dia penulis juga? Ya, tapi sekarang udah enggak. Dihapus Wattpad. Kayak cerita-cerita dihapus semua. Kenapa? Enggak tahu, Pak. Di Wattpad? Iya, nulisnya. Oh, tidak dibukukan ya, seperti kamu enggak? Enggak. Oh, gitu ya. Iya. Terus gini, dikasih tahu nih, coba dikasih brosur, ngomong ke orang tua atau guru dulu nggak? Enggak, itu enggak. Berbayar nggak waktu itu? Itu gratis, Pak. Gratis ya. Yang mengadakan? Itu dari Salampedia. Ini keduanya dari Salampedia semua. Oh. Ada beberapa lagi karya, tapi saya nggak dikirimi yang lainnya. Nggak dikirimi yang lain. Tapi ada di Shopee kalau mau beli gitu. Oh gitu. Iya. Oh, artinya sebenarnya antologimu tidak hanya 2 buku ini. Enggak, banyak, Pak. Ada berapa di sana? 10? Mungkin ada. Ada. Sekitar itu, Pak. Sekitar itu ya. Tapi dikasih tahu. Iya. Maksudnya dikasih tahu itu gini, saudari Erlin, ini bukumu sudah terbit lagi nih. Iya, gitu. Kalau kan habis ngirim naskah, terus itu penilaian kayak bagus nggak, kan ada pemenangnya juga, kayak ini terfavorit, ini terpilih, pokoknya ada kayak nominasi. Kategori yang sampai tercetak jadi buku itu nominasi, Pak. Yang terfavorit dan terpilih atau semuanya? Itu semua, cuma ada kategori terpilih atau antologinya yang kayak seumpama
itu kan terfavorit. Itu biasanya ditaruh yang terdepan gitu. Oh gitu. Dia penjualannya lebih dulu gitu ya. Tapi dari semua kategori itu, Erlinda masuk ke yang mana? Terfavorit. Ada sertifikatnya. Luar biasa, keren. Nah itu sebenarnya kemarin saya merinding kayak ini. Asli, demi Allah saya merinding. Artinya potensi itu yang hampir tidak terjamah, ya kan? Tidak terjamah. Artinya banyak yang menganggap bahwa prestasi itu hanya di sebatas olahraga. Senian, seni tari, seni musik dan sebagainya, seni rupa. Tapi yang seperti ini jarang tersentuh. Erin berarti hanya memiliki yang di rumah itu. Dua ini ya, hanya dua ini yang free dari Salampedia. Ini yang dua ini terfavorit ya. Kalau yang terjual juga di Shopee? Ada, tapi nggak masuk nominasi, ada yang enggak. Oh, ada yang tidak masuk nominasi. Oke. Terus ini kan nggak pamit orang tua nih. Orang tua tahu ini gimana? Ya kayak kok ikut, kenapa? Gimana kayak gini ya Pak? Enggak, dalam arti orang tua excited enggak? Maksudnya kayak bangga atau udah nggak usah nulis-nulis gitu? Excited Bapak. Excited. Oh iya, saya maaf ngomong-ngomong orang tua nih. Erlin itu kan yatim atau piatu sih? Masih punya itu orang tua. Oh, keduanya masih ya? Oh iya maaf. Karena kemarin kan dapat bantuan itu ya. Bayangan saya itu bantuan itu untuk yang yatim atau piatu. Berarti kedua orang tua masih. Oh ya maaf ya. Nah, ini loh. Gurune tapi nggak ngerti informasi itu ya kayak gini. Tapi memang perlu ada obrolan seperti ini. Orang tua dua masih semua. Bapak kerja di pabrik. Kalau boleh tahu pabrik mana? Itu Kencana Roti. Itu tapi sekarang udah keluar cuma kayak mocok gitu Bapak. Kayak kalau panggilan. Part time ya. Kalau tapi masih di perusahaan yang sama. Kalau tapi, ibu? Ibu jualan di rumah. Sembako. Oh sembako. Punya toko sendiri. Iya, di rumah. Oh di rumah. Gitu. Oke. Berapa bersaudara? Anak tunggal Pak. Anak tunggal, Masya Allah. Nah ini nih yang harus didukung nih kayak gini nih. Anak satu tok potensi harus dikembangkan, ya toh. Nah, oke. Kalau Bapak sendiri gimana dengan aktivitas menulis? Ya mendukung aja Pak. Mendukung aja. Dukungan moral ya. Dukungan moral. Artinya kan ada orang tua yang udah kamu ini aja ikut ini ikut itu ya. Oke. Tapi dukungan moral tuh yang luar biasa. Ya toh. Tiwas dikasih fasilitas tapi dukungan moralnya kurang juga nggak oke lah ya toh, nggak oke. Nah tadi yang kita ngobrol-ngobrol sebelum kita take pod server itu disampaikan oleh Hananda Erlinda ini bahwa dia juga sering menulis di Wattpad. Benar ya, Wattpad. Kategorinya kalau ini kan kumpulan puisi ya, kumpulan puisi. Kalau di Wattpad itu apa? Itu kayak ini novel. Kalau dilirik sama penerbit nanti bisa jadi novel. Oh gitu. Iya, kalau menarik. Setelah banyaknya pembaca atau memang seperti ada like dan sebagainya nggak? Itu pembaca gitu sama ya? like biasanya. Lebih ke novel atau ini seperti cerpen-cerpen gitu? Ya masuknya gitu Pak, bisa jadi cerpen dan novel. Oh gitu ya. Tapi genrenya apa itu? Fiksi remaja. Fiksi remaja. Cinta-cintaan. Biasanya kan gitu ya. Kalau fiksi remaja itu mesti sama cinta biasanya. Pengalaman sendiri ada enggak itu? Iya, dimasukin dikit-dikit. Dimasukin dikit-dikit. Iya. Ya enggak apa-apa. Artinya kan gini ya. Dari pengalaman itu kita tuliskan jadi sesuatu yang bermanfaat. Daripada kita cuman curhat ke teman itu akhirnya cuman kita curhat ke teman tapi dijual sama teman-temannya ya. Yang dijual ceritanya kita nggak dapat apa-apa, malunya dapat. Tapi kalau kita curhatnya ke kertas
atau ke teknologi, kita minimal dapat yang lain, ya toh? Nah, sama-sama laku, tapi beda ya. Beda aja. Dijual oleh penerbit sama dijual temen omongannya kan beda ya. Iya Pak. Oke. Erlinda, dari hasil penjualan ini, apakah kamu juga dapat fee dari mana ini? Salampedia enggak? Itu kalau yang kayak yang terfavorit itu biasanya dapat royalti 8%. 8% dari kalau penjualan. Iya, kalau satu bukunya. Jika masuk kategori yang masuk kategori gitu. Terfavorit ya, yang bestsellernya lah istilahnya ya. Oke. Berarti dari yang dua ini dapat. Iya dulu. Dia per penerbitan atau hanya sekali? Sekali. Penerbitan. Sekali berarti ya, Pak? Sekali iya, ya. Sekali. Maksudnya gini kan, biasanya kan ada yang gini ya. Setelah ini dilaku terjual, nanti ada permintaan lagi, cetakan yang kedua gitu dapat lagi atau hanya sekali? Hanya sekali ya. Jadi seperti kayak dibeli hak ciptamu, ya dibeli hak ciptamu. Ada MOU juga enggak itu? MOU. Tertulis tanda tangan hitam di atas putih. Kayak tanda tangan. Misalnya gini, saudari Erlinda, ini bukunya kami terbitkan, antologinya menandatangani ini bahwa nanti tidak akan ada perjanjian tertentu gitu loh maksud saya. Oh itu nggak boleh kayak di Sampama di Salampedia, nggak boleh ke penerbit lain gitu Pak. Dalam jangka waktu? Dalam jangka waktu ya. Berapa tahun kira-kira? Dulu berapa ya Pak? Lupa Pak. Sekitar 1 tahun. 1 tahun iya, mungkin ya kan. Mesti kan ada masa kayak kontrak ya. Oke, kamu selama 1 tahun nggak boleh nih nulis di yang lain. Kamu hanya boleh nulis di penerbit saya kan gitu ya. Mohon maaf ini disebutkan penerbitnya karena memang ini miliknya Erlinda dan memang bekerja sama dengan perusahaan tersebut gitu ya toh. Nah, syukur bisa dibantu nih dibeli nih teman-teman ini ya. Bagus. Di dalam buku ini ada berapa cerita miliknya Erlinda? Itu puisi, berapa puisi? 1 puisi. 1 ya, memang setiap orang mengirim 1. Oh gitu. Yeah. Hanya diberi kesempatan 1 ya, tapi nggak apa-apa. Ada kepikiran nggak buat sendiri 1 buku gitu? Pengen Pak. Pengen. Ada tapinya gitu. Tapi iya Pak ada. Tapinya apa tapinya? Kendalanya. Iya kendalanya. Ternyata punya penyakit malas juga. Karena banyaknya tugas sekolah itu. Oh banyaknya tugas sekolah. Tapi bahkan banyak senggangnya juga. Aduh ini kacau ini. Oke. Maaf ya. Kembali ke bakat ini ya, Podserver ya, ke Erlinda. Kembali ke bakat menulis ini. Setelah lulus nanti, dari hobimu ini yang sudah menghasilkan cuan ini, Piti ini, kamu mau kemana? Mau ngajuin, pengennya ke hukum Pak. Bah, nggak nyambung ini. Ini buat puisi tapi ke hukum. Nanti kalau pas ada yang dihukum buat puisi. Ya, pengen ke hukum. Alasannya? Ya, pengen aja. Ya, gimana ya Pak? Ya, pengen. Oh, pengen ke sana. Pokoknya pengen ke hukum. Biasanya kan ada trigger nih. Trigger itu gini. Ada pemicu. Kenapa kok pengen ambil jurusan hukum? Nah, kayak saya nih. Saya dulu keterima di perguruan tinggi negeri itu, yang pertama itu saya di IKIP Negeri Semarang, Pak Jabar. Itu keterimanya kan jurusannya bahasa Prancis. Triggernya 2, ada pemicunya 2. Yang pertama, almarhum kakek saya itu menyampaikan, kamu kalau enggak di bahasa asing, enggak akan saya kuliah ke. Itu yang pertama. Yang kedua, guru saya bilang begini, ambil bahasa Prancis saja, orang Prancis cantik-cantik. Itu motivasi saya, ya itu motivasi saya. Makanya saya ngambil jurusan bahasa Prancis. Ternyata saya terjerumus dengan motivasi yang tadi, ya toh. Ternyata bukan itu yang tak inginkan. Saya tuh senang bermusik sejak SMA. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke seni musik. Nah kan gitu. Nah makanya saya tanya,
kenapa kok Erlinda ini pingin ambil jurusan hukum? Atau punya pengalaman pribadi diserempet orang gitu, atau apa, ada pernah kasus, kalau bahasa kerennya sekarang mungkin bullying ya, dibully sama temennya itu, akhirnya ingin ambil bukan ambil jalur hukum tapi ambil jurusan hukum. Itu gimana? Itu dari nonton film, Pak, film drakor. Wah. Iya, itu keren kayaknya, Pak. Oh gitu ya. Oh, tapi film Korea itu kan gitu, ada Dokter Stranger, ya tahu, wah, dokter. Terus ada apa lagi yang profesinya sebagai lawyer gitu kan. Tapi saya pernah nonton satu film Jepang itu tentang menulis loh, keren banget. Saya lupa judulnya. Nanti kalau ingat tak kasih tahu. Saya nonton itu ya ketawa, ya apa, dia seri tapi seri. Oh, betul. Seri. Itu di ini loh, aplikasi yang untuk nonton film itu loh ya. Ambil dari hukum karena termotivasi dari drama Korea. Ini jangan-jangan habis lulus hukum pengennya ke Korea gitu ya. Wah, dapat suami orang Korea. Aduh, ya, oke. Ambil hukum. Gambaranmu ki apa sih, hukum itu sekeren apa? Ya keren. Ya kayak Bang Hotman gitu ya, akhirnya banyak, uangnya banyak. Salah gitu satu motivasi. Salah satu motivasi. Kalau Bang Hotman itu asprinya cewek-cewek banyak, nanti asprinya cowok-cowok banyak. Enggak sampai segitu ya. Oke. Kemudian ini ambil hukum di mana kira? Pengennya Undip. Di Undip. Ya. Orang tua gimana denger itu? Ya mendukung. Mendukung. Ya. Silakan itu ya. Ya anaknya mau apa itu pokoknya didukung. Oh didukung. Pak lulus mau kerja gitu. Didukung nggak kalau itu? Ya sebisanya ya kalau kuliah. Oh iya. Untuk mencapai itu Erlinda, tanpa meninggalkan hobi ya. Nah, siapa tahu nanti ada kasus gitu, jadi kayak puisi, jadi buku entok loro ya toh. Hukumnya dapat, bukunya ya dapat. Kayak Dokter Tompi. Dokter Tompi itu dokter bedah plastik di Indonesia. Tapi beliau juga ini ya apa? Musisi. Musiknya dapat, dari fanbase-nya dia dapat pasien gitu. Nah, enak itu, jadi publikasinya enak dia, ya nggak perlu publikasi cara ini, orang nggak tahu loh, itu vokalisnya Dokter Tompi loh, ahli bedah, keren loh kan itu ya. Jadi motivator. Saya tuh senang dengan orang yang memiliki 2 skill atau lebih. Tapi kalau hanya skill, saya kurang tertarik. Kenapa? Kasihan. Misalnya Erlinda ambil hukum, tapi nggak punya skill yang lain. Jika suatu ketika tidak dapat pekerjaan, kan kerepotan. Tapi kalau masih bisa nulis, oke lah, gitu ya. Sebenarnya kalau mau tahu ya Erlinda ya, ada satu orang yang penting di Jawa Tengah, yang hobinya juga nulis buku seperti ini, bahkan sering buat antologi juga. Beliau juga membuat bukunya sendiri, membuat puisi sendiri. Ingin tahu ya siapa? Siapa, Pak? Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bu Uswatun Hasanah. Iya. Bu Uswatun kalau lihat video ini salah satu bibit Bu Us buat antologi puisi. Ada lagi anak didik saya di sini di Gubuk yang nulis cerpen juga, ya, dan ada lagi yang di Wattpad juga. Siapa tahu Ibu nanti bisa memfasilitasi kepercetaan mana kira-kira mereka bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa menyalurkan kemampuan menulisnya ini gitu ya, Bu Uswatun. Nanti tak hubung deh, saya punya nomornya, nanti tak beri ke Bu, ini loh karya anak-anak saya gitu ya toh. Oke. Setelah ke buku ini, kemudian cita-citanya setelah lulus, kita kembali ke Wattpad tadi. Berapa tahun kamu nulis di Wattpad? Ya dari kan saya coba-coba itu dari pertengahan semester kelas 1. Kelas 10 atau kelas 7? Kelas 1 SMP. Kelas 7, ya, kelas 7, ya. Oke, kelas 7. Itu coba-coba, terus akhirnya
tak publikasi. Iya. Ada yang baca, terus Heeh. sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Itu ada masih chapter 10. Masih 10 chapter gitu lah. Oh, baru 10 chapter. Ya itu tapi terakhir 2022. Oh, terakhir Iya. 2022. Berarti SMP-mu kelas 7 itu tahun berapa ya berarti ya? 2020. Dua Enggak ya? kayaknya 2019 atau 2020? ya sekitar itu kan. Sekitar itu ya, 2019. Kemudian saat terakhir tahun 2000 Ya kelas 9 kemarin. Terakhir update, terakhir maju kelas 9. Begitu masuk ke SMA, ya off. masih ngajitin tapi nggak dipublis gitu loh Pak. Boleh kenapa? Masih belum direvisi Pak. Takut nggak nyambung. Kamu punya tim revisinya sendiri atau Saya sendiri. sendiri? Manfaatkan tuh Bapak Ibu guru tuh. Itu ada Bukolib ya toh, ada Bukolib, ada Pak Niti. Iya. Nah, ya tuh minta pendapat. Pak Niti saya punya tulisan ini, mau saya publish gimana Pak? Gitu, ya toh. Ada Bu Siti Hasanah. Ya kamu cari nyamannya aja lah, paling nyaman siapa? Kan nggak mungkin nyaman dengan saya. Oh, kalau dengan saya takut semua. Oke, di Wattpad masih ya berjalan ya. Kalau di buku ini, di antologi ini kan ada royalti, Iya. ada pembelian hak cipta. Kalau di Wattpad Itu kalau menarik ya baru dilirik sama penerbit. menarik itu dalam arti berapa pembaca atau berapa viewer kan belum tentu baca ya. Belum tentu baca. Mana saya mau ngomong viewer tuh belum tentu baca. Reader ya. Iya, reader. Reader. Harus berapa reader atau berapa like atau bagaimana itu? Itu nggak ditentuin Pak, cuma kayak tulisannya juga harus rapi, kayak Oh gitu enak ya. dibaca gitu loh Pak. Enak dibaca. Ya Oke. nyaman. Atau ada komen-komen juga? Iya ada. Harus dari berapa komen gitu juga enggak? Enggak juga, enggak Enggak juga ya. Oke. Wattpad masih jalan sampai sekarang, dilanjut lagi tuh. Ya. Ada beberapa cerita ya, tapi nggak dipublis. 10 chapter itu Itu yang paling rame pembacanya yang itu. sing paling rame ki sing judulnya apa itu? Itu Destiny Game. Destiny Game. Permainan kehidupan. Oh itu ya, lebih ke takdir ya Iya. Destiny itu ya. Permainan takdir. Permainan takdir Iya. kita itu seperti apa itu ya. Oh iya. Wah, ini harus melibatkan Gusti Allah ini. Artinya melibatkan Gusti Allah itu ketika kita nulis gitu ya, minta izin sama Allah itu lebih enak lagi. Nanti dapat semua. Lalu dunia diimbangi dengan sana itu. Jadi kalau ngelakoni itu, ya Allah ini saya nulis nih ya Allah, ini Destiny Game. Ini fiksi ya Allah, tapi saya harap ini menjadi motivasi untuk orang-orang. Itu banyak. Itu bercerita tentang apa itu? Kehidupan Pak. Itu kayak Takdir neng takdire mesti lope-lope mesti. Oh enggak iya, ya. itu tentang Lebih kemana? keluarga. Oh keluarga. Dia bercerita. Adakah yang menggambarkan ke your real life gitu, hidup-hidupmu gitu? Enggak juga. Dari Destiny Game itu? Ya ada mungkin beberapa, tapi enggak semuanya. Oh enggak semuanya. Artinya Banyak. oke lah sisipan. Kalau di film-film itu kan biasanya berdasarkan kisahnya beliau, neng diplesetke gitu ya. Kalau ini berdasarkan fiksimu, neng ada yang disisipke gitu. Oh ya, oke. Destiny Game ya, itu berapa pembaca itu? Itu hampir 3.000. Ush, Itu 3.000 pembaca yang voting 2,5. 2.500. serius? Iya Pak. Mana ya? Ada gak Pak? Dibuka nih, harus ada buktinya nih. Kalau nggak ada, wak nih. Yang di Wattpad tuh HP satunya. Ini Oh, versi nggak ada. Google-nya di Google ada, tapi di Google. Di Google ada. Ini tapi Ya? di Google kok tulisannya segini kok Pak. Oh, Itu udah naik. nggak sama seperti yang ini ya. Ini Nah, ini. Tak deket ke. Ah, ini nih. Oh, Itu- oke ya. Destiny Game. Terus yang bikin covernya siapa ini? buat sendiri. Ini Iya. asli serius. Iya bener Pak. Saya merinding loh. Oh, Seng yakin ini. iya Pak. Edit di Canva. Oh, edit dari Canva. Iya. Artinya
Sudah ada atau Enggak, itu buat sendiri ya, enggak template. bukan template? Bukan. Tapi ini gambar orangnya? Gambar orangnya, nak gambar orangnya ya, tapi nak Ya, kayak, ya. kayak background terus Siluetnya ya, ini. nambah-nambahin tuh Oh, cari. bagus loh. Nah, gue Pak Wandi pintar seni rupa loh. Ini harusnya. Iya. Keren, keren, keren. Kalau di sini di web tertera dibaca oleh Ya itu, 2.500 pembaca. tapi kalau di Wattpad-nya udah naik Kalau yang di Wattpad-nya sudah 3.000. 3.000 pas. Kayaknya 3.000. 3.000-an gitu. Ya, oke. Ini vote-nya 2,1 ya. Itu harus di Vote ini mewakili apa? Vote ini? itu voting kayak setiap chapter gitu loh, Pak. Setiap chapter ada yang baca di vote. Oh gitu ya. Oke. Oke, sebelum dibaca harap follow akun outdoor dulu ya. Oke lah. Ini kasihan yang nunggu no ini. Wah ini digantung Iya, ini gantung takdir saya gimana ini. Oke. Terakhir, berapa tahun ini? Iya, itu 2022 Pak ya. Wah, Agustus 2022 terakhir. Sekarang Masih ngelanjutin tapi gak dipublish. saya kalau baca komik Iya, itu setiap minggu harus sudah update. Update. Saya kalau nggak update, nunggu saya. Iki piye toh ini? Hari Selasa biasanya update kok nggak update. Ini kamu nggak diwapri ini sama kita pembacanya. di komen. Oh di komen, Iya, kok nggak lanjut gitu. Nanti Oh, yang nanti ya adik masih sekolah bang. Gitu. Oke. Oke, ada lagi Insya yang Allah. satu lagi. Yang Hah? kan dipublish ada 2. Iya, Itu yang satunya apa ya? Lupa benar. ini keren nih. Eh Keren ini harus disampaikan ke pihak sekolah ini ya. Ini ekstra jurnalistik memang benar-benar harus mengakomodir ini. Itu tulisanmu, ceritamu yang nggak terpublish, masukkan ke jurnalistik ini harusnya. yang satu gak jadi Ada satu apa ya, kayak kolom gitu ya, khusus fiksi remaja. Nih, ini pengurusnya nih. Sekali nanti tulisi dewi kalau nggak ada ya. Mana-mana yang yang satu. story for Helena nggak ada di Google, Pak. Oh, nggak ada di Google. Benar. Oke. Nanti kita konfirmasi di berikutnya ya, di berikutnya. Oke. Coba. Asik nih. Oh ya, ada, Pak. Oh, ada. Wah, ada ternyata. Oke. Ini yang desain siapa meneh ini? Itu saya sendiri, Pak. Kamu juga. Iya. Tapi foto Fotonya tetap ambil kan? tempatnya, Ambil. iya. Tapi artinya desain ilustrasinya, fontnya mau buat apa? Itu berdasarkan inimu sendiri ya. Oh iya. Ini nggak ada tim revisinya itu. Atau Iya, kamu saya konsultasikan ke Pak Wandi juga? Bukan. Rumahmu mana rumah? Desa Karangpasar. Karangpasar. Wah, negara sana itu. Iya, Ya. pelosok. Padahal teman-temanmu ya dari Karangpasar itu, wah, collab semua loh. Kok kamu memilih jalur yang berbeda? Jalur coba-coba. Jalur coba-coba. Artinya begini ya, destiny game tadi ya. Artinya takdir kita nggak ada yang tahu. Berawal dari coba-coba, ternyata hoki, ya enggak? Hoki. Ini yang saya bilang bakat. Bakat itu tidak bisa serta-merta muncul. Jadi dia harus ada stimulan dulu. Kalau kata Pak Jasmoyo, itu orang hidup itu tergantung 2. 1, garis tangan. Yang kedua, campur tangan. Hidupmu ini selain garis tangan ada campur tangan. Campur tangan temenmu tadi. Gitu. Oke. Temenmu masih menulis? Enggak, Pak. Udah berhenti dari kelas 7. Kelas? 7. Berarti setelah dia ditransfer ke kamu ilmunya, gitu ya. Dia terus, sudah, kuserahkan padamu tanggung jawab ini sebagai penulis gitu ya. Pernah ajak collab gitu, tapi dia nggak mau. Oh, nggak mau. Malah dia bukan collab dalam arti kolaborasi, collab. Oke. Terus ini kok nggak terendus sama sekolahan gitu? Tidak tahu. Nggak pernah. Dulu waktu MOS, Mas, MPLS, nulis nggak ini, Mas? Mas, pas masa orientasi kemarin. Kamu online ya, Online. Masnya? Masmu Enggak. enggak, offline ya? Offline, iya. Kok
nggak terendus gitu kemampuanmu itu. Tapi ibu guru nggak ada yang tahu kamu punya kemampuan seperti ini. Tersembunyi. Tersembunyi. Kamu tutup rapat-rapat itu. Jangan sampai ketahuan nih kalau saya penulis. Bahaya nanti minta tanda tangan nih. Enggak ya? Oke. Masya Allah. Keren. Pengennya diundip. Kalau nanti ngambil hukum diundip nggak? Ya pengennya lolos. Ya, Ya, pengennya lolos. Amin. Kita mesti doanya yang baik-baik. Nggak ada Bapak Ibu guru yang mendoakan yang buruk kan, nggak ada. Harapannya jangan sampai hobi ini hilang, karena satu-satunya pekerjaan yang menyenangkan itu profesi itu dimulai dari hobi, ya toh? Nah, sambil jalan hukumnya nulisnya ya jalan. Kemudian nih seandainya nanti saya konfirmasi sama Bu Us ya, sama Bu Uswatun, kemudian Bu Us bilang oke Pak tak kenal ke nih percetakan. Tapi ada tapinya misalnya. Tapi untuk biaya percetakan sekian dengan sekian eksemplar itu gimana kalau seperti itu kira-kira? Ya, gimana Pak? Kalau ada yang gratis gitu ya. Ya gratis dulu. Yang gratis dulu sesuai kemampuan Pak. Saya kan levelnya masih di gratisan tapi menghasilkan yang banyak gitu ya. Gratisan tapi menghasilkan cuan. Oke, bisa. Nanti tak coba tak hubungkan. Nanti tak foto ya, ini tak foto, tak kirimkan Bu suatu nasana biar ikut terfasilitasi. Tapi saya harus punya data dong. Misalnya berapa buku yang buku antologi yang sudah diterbitkan yang di dalamnya ada karyamu misalnya ya. Saya harus punya data itu dong. Terus sertifikat, ada berapa sertifikat? Kalau di rumah itu ada 2 atau 3 ya? 2. Ada 2. Iya. Sama semua? Ya. Atau dari 2 buku ini? Enggak, satu beda-beda Pak. Oh, beda-beda. Tapi satu penerbit. Satu penerbit. Iya. Beda-beda artinya gini. Yang satu sertifikatnya ya, yang ujung perisai pelindung. Monggo Mas. Yang satu sertifikatnya di hari Seribu Rasa. Oh, gitu. Selain itu belum ya? Masih 2 ini ya. Oke. Ikut lagi lah. Nulis di ini ya. Media-media online selain Wattpad. Pernah nyoba nggak? Belum. Kalau webtoon harus gambar. Iya, itu gambar. Nggak bisa. Kolaborasi sama temennya yang bisa gambar. Kita buat. Kamu yang buat skripnya. Aku udah cerita ini. Kamu yang gambar dong. Nah, itu. Ada salah satu murid juga dari Wonogiri. Dia di webtoon juga. Kebetulan dia anak seni rupa, seneng gambar sejak SMA. Dan dia buat sendiri cerpen ininya, dialognya itu. Oke, luar biasa ini. Harusnya ini diketahui banyak orang ini ya. Nggak pingin keluar negeri gitu. Studi ke sana gitu. Ada impian deh, cita-cita itu. Oke, Pak. Ada. Belum tahu ya, Pak. Oh, belum tahu. Iya, mau di deket-deket aja. Ya Allah, nggak bisa jauh dari orang tua atau dari dia? Dari orang tua. Oh, dari orang tua karena memang anak tunggal ya, anak tunggal. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi kan saya sempat nyinggung pernah dapat beasiswa itu. Itu ketemu Pak Ganjar langsung ya? Iya. Yang ngasih ke kamu Pak Ganjar atau Pak Ganjar? Iya. Dijak salaman? Iya Pak. Di foto pernah itu? Iya. Masih ada fotonya? Tapi iya nggak foto, masa fotonya tuh kan dikasih ke Google gitu loh Pak, tak cari, terus tak screenshot. Oh ada? Iya ada. Oh kok nggak di save as saja, kok screenshot? Oh bisa ya, di download bisa, ya. download aja. Iya. Download, resolusinya tanya ke AI, sekarang kan ada AI ya, Artificial Intelligence itu. AI tolong buat jadi kualitas lebih baik gitu ya, cetak. Terus diposting juga sama Bupati Demak, kan ada di postingan IG-nya. Kamu itu ikutnya kabupatennya mana toh? Tapi ada juga Pak, ada Bupati Demak, Bupati Grobogan sama Pak Gubernur. Oh waktu itu Bu Uswatun ada loh itu, buku kepala dinas, tak WA, Bu kok nggak mampir itu, gitu kan. Wah maaf Pak, kemarin ke Susu harus langsung ke Solo, bla 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 kan gitu. Kebetulan kan
Dulu beliau pimpinan saya. Oke, yang ngasihnya Pak Ganjar langsung. Iya. Dipeseni apa sama Pak Ganjar? Buat beli yang bermanfaat gitu Pak. Makanya Skincare gitu. Oh, enggak. buku peralatan sekolah. Oh iya, terus tapi akhirnya dibelikan apa itu? Celengin. Celengin. Dicelengin ya. Iya, Untuk tabung. rencananya untuk apa? Kemarin nih buat beli apa Pak? Ini beli sendiri. Ya dari uang itu. Oh. Ya kemarin kan HP-nya sempat Yang baru kemarin di ini sama Pak Iya, Manaf itu. iya. Oh, untuk ini. Iya. Lah yang dulu Yang dulu masih ada. beli es krim. Beli es krim sak lemari es gitu. Enggak. Iya. Untuk apa itu ayo? Itu buat beli sepatu aja. Alhamdulillah. Tas. Oke. Manfaat ya, manfaat ya. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai HP-nya disita loh ini. Enggak Di kelas ya, di kelas. Ya, di kelas ada masanya. Kalau guru mengizinkan ya pakai HP-nya. Kalau enggak ya janganlah kan gitu. Karena sekolah itu ada tata tertib yang harus dipenuhi. Bahkan tidak sedikit guru mata pelajaran juga yang membuat kesepakatan kelas di mana memang jika tidak diperlukan tidak boleh mengoperasikan handphone kan itu ya. Tapi ada yang kemarin ya Iya. kesita ya, berapa anak itu? 3 di kelas. Oh, 3 anak. 3 anak disita HP-nya. Kalau di Wonogiri ada itu yang disita itu kalau belum semesteran belum dikembalikan itu ada yang sampai naik kelas. Bahkan ada yang sampai lulus gak diambil HP-nya. Itu ada di Wonogiri itu kan. Tapi itu dulu, kalau sekarang sudah enggak lah, sekarang sudah enggak. Karena sekolah memang sekarang yang dibentuk karakter ya toh. Stop bullying, stop perundungan. Tidak ada kekerasan, tidak ada diskriminasi kan itu ya. Semuanya adil, apalagi kurikulum merdeka, semuanya harus diselesaikan dengan coaching. Coaching itu ini ya lebih ke pendekatan secara personal kan itu. Oke. Siap. Wah keren loh ini, 2 buku. Oke. Erlinda, terima kasih atas obrolannya. Semoga ini jadi manfaat yang baik, jadi salah satu jalan untuk menuju kesuksesan. Nulis penting, karena Indonesia krisis literasi. Gitu. Indonesia itu peringkat kesekian penggunaan teknologi teratas ya, kesekian teratas. Tapi justru menjadi kesekian terendah untuk literasi. Nah, terima kasih. Kita butuh orang-orang kayak kamu nih. Sayangnya hanya puisi ya yang jadi ontologi. Coba cerpennya ya, yang chapternya mandek itu ya. Kasihan pembacanya ini. Wah, ini piye ini. Ini ibarat itu J.K. Rowling itu buat Harry Potter itu ya. Baru terbang terus off. Gak turun-turun gitu nanti. Kan kasihan itu ya. Baik, nanti silahkan dilanjut. Terima kasih atas obrolan siang hari ini. Semoga menjadi motivasi untuk yang lain bahwa semua anak itu bisa, semua anak itu hebat, semua anak itu mampu. Tidak ada anak yang bodoh. Saya selalu sampaikan itu di kelas ya, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu anak yang malas. Tidak ada anak yang hebat. Yang ada itu 2. 1, anak yang belajar lebih dulu, dan yang kedua anak yang belajar lebih tekun. Ada yang terlambat tapi tekun, bisa jadi lebih hebat daripada yang belajar lebih dulu. Ada yang belajar lebih dulu, memang tekun, nah itu keren. Ada juga belajar lebih dulu tapi habis itu males ya toh. Ya ini memang penyakit semua orang, salah satunya dari ini juga ini ya penulis bukunya ini. Ternyata ada malesnya juga. Kita boleh males, kita boleh berhenti sejenak, tapi jangan sampai terdiam, harus jalan terus gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga jadi inspirasi untuk semua orang, untuk membawa generasi penerus Gen Z ini benar-benar menuju Indonesia emas di tahun 2045. Demikian Podserver yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita liput hari ini. Kita besok akan ngobrol lagi dengan
yang lebih hebat lagi, mereka yang terbaik di luar sana tidak hanya sekedar secara akademisi, tapi memang memiliki kemampuan yang lebih di bidang non-akademisi pula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.